Kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pikap pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Kapal mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Longsor terjadi di kawasan Bukit Kedalu, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang. 7 unit sepeda motor yang terparkir tertimbun material longsor. Pemirsa, TR Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakak tewas dianiaya adik kandungnya dengan palu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku yang di bawah umur tega aniaya korban lantaran cemburu orang tua pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya dulu lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah yang di kepala? Di dalam, ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses penyidikan, sedang dalam proses korban perempuan atau ya dua-duanya jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah ini. Yang mananya? Anak masih di bawah ini. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku laporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kerjasama strategis kedua perusahaan ini menghadirkan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah Bank BPD Papua. MNC Life, yang merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk, resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dalam penyediaan produk asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Papua. Kerjasama ini mencakup perlindungan asuransi untuk berbagai fasilitas pembiayaan, mulai dari kredit multiguna, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, hingga kredit produktif.
Melalui skema kerjasama ini, nasabah akan mendapatkan perlindungan jiwa selama masa pinjaman berlangsung, sehingga risiko finansial yang timbul dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kerjasama MNC Life dengan BPD Papua merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan asuransi jiwa kredit, khususnya bagi masyarakat Papua dan sekitarnya, sehingga nasabah dan keluarganya merasa lebih aman sekaligus mendukung kualitas portofolio kredit perbankan yang berkelanjutan untuk di daerah Papua. Bank Papua mengelola atau memberikan kredit kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Papua dan pemekarannya yang 5 provinsi, maka kami mengandalkan kerjasama ini untuk menjamin asuransi jiwa kredit yang diberikan. Kerjasama asuransi jiwa kredit ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nasabah, sekaligus mendorong akses pembiayaan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Papua dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor burung yang sedang terbang terkena bola hingga terjatuh ke tanah hingga mendapatkan pertolongan dari pemain. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Tidak terima ditertibkan seorang pedagang takjil di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Penertiban dilakukan karena area Masjid Raya Gunung Tua tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang. Lampu, mobil itu tenggelam, Bu. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Momen langka terjadi di laga Liga Amatir Istanbul, Turki. Seekor burung yang sedang terbang terkena bola hingga terjatuh ke tanah hingga mendapat pertolongan dari pemain. Laga Liga Amatir di Istanbul, Turki terhenti pada menit ke-22 saat kiper Istanbul melakukan tendangan sapuan dari area penalti. Bola yang meluncur justru menghantam seekor burung camar yang sedang terbang di atas lapangan dan langsung jatuh ke tanah. Kapten tim jadi orang pertama yang lari menghampiri dan langsung mengambil inisiatif melakukan resusitasi jantung paru atau CPR berupa kompres dada. Usai 2 menit CPR, burung tersebut bergerak kembali dan diserahkan ke tim medis yang berjaga saat pertandingan. Tidak terima ditertibkan seorang pedagang takjil di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Penertiban dilakukan karena area Masjid Raya Gunung Tua tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang. Lampu, mobil itu tenggelam, Bu. Kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pikap pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Kapal mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Longsor terjadi di kawasan Bukit Kedalu, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang. 7 unit sepeda motor yang terparkir tertimbun material longsor. Pemirsa, TR Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis
terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.